Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ziarah Makbarah. Kali ini kita akan berziarah di makam Kiai Haji Hamim Tohari Zazuli. Gusmi, begitulah nama kecil beliau. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1940 Masehi dengan nama Hamim Tohari Zazuli. Gusmi merupakan putra dari Kiai Haji Zazuli Usman, yaitu seorang ulama sufi dan ahli tarekat. Beliau juga pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sedangkan ibu beliau bernama Nyai Hajah Rodiyah. Kita sudah ada di tambak makam Kiai Hamim Zazuli atau Gusmi. Di sini terdapat makamnya Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Syauqi, dan beberapa ulama-ulama lainnya yang di makamnya di sini. Oke sahabat-sahabat, inilah makam yang begitu ramai para peziarah. Semoga kita mendapatkan. Gusmi merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Sejak kecil, Gusmi telah dikenal dengan suaranya yang sangat merdu dan fasih saat membaca Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang hafidz atau penghafal Al-Quran. Sejak usia kecil, Gusmi telah mengenal ulama-ulama besar dan sering berkunjung kepada ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Mubashir Mudir, Kiai Haji Ali Mas'ud atau kita kenal dengan nama Gus Ud, Kiai Hamid Pasuruan. Ketika berkunjung ke rumah Gus Ud di Sidoarjo, untuk pertama kalinya Gusmi bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq yang pada saat itu menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hashim. Di usia 13 tahun, Gusmi melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo yang pada waktu itu pengasuhnya adalah Kiai Haji Mahrus Ali. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gusmi kembali pulang ke Ploso Kediri. Kepulangan Gusmi tersebut yang mendadak dari Pondok Pesantren Lirboyo ke Pondok Pesantren Ploso membuat orang tuanya khawatir karena tidak mau untuk melanjutkan lagi belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Namun Gusmi mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo, beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikannya dengan menjadi pengganti untuk semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayah beliau di Pondok Pesantren Ploso. Beliau kemudian membuktikannya dengan mengajarkan kitab-kitab untuk para santri, yakni kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Jami'ul Jawami, kitab usul fikih, Fathul Qarib, kitab fikih tingkat menengah, kitab Sahih Bukhari dan Muslim atau kitab hadis. Kemudian dibuktikan dengan mengajar tafsir Jalalain dan beberapa kitab-kitab lainnya. Di usia 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Nah, sahabat-sahabat, Gusmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Hajah Lili Suyatillah. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Putra beliau antara lain adalah Kiai Haji Tajuddin Heru Cokro, Kiai Haji Sabut Pranoto Projo, Kiai Haji Tijani Robert Syaifun Nafas, Kiai Haji Orbar Sadeo Ahmad,
Nyai Hajah Tahta Alvina Pagelaran. Yang terakhir adalah Nyai Hajah Riyadin Danis Fatus Sunnah. Kiai Haji Hamim Tohari Sazuli merupakan salah satu tokoh ulama yang cukup terkenal karena memiliki metode dakwah yang unik. Gusmi tidak hanya melakukan dakwah di masjid dan pesantren saja, namun juga di tempat-tempat yang tidak biasa untuk dakwah seperti diskotik, tempat karaoke, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Gusmi juga dikenal karena mendirikan semangat Al-Quran, yaitu Zikrul Ghafilin. Pada pertengahan tahun 1992, Gusmi mulai jarang terlihat dan hanya orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui keberadaannya. Selama itu pula, ternyata Gusmi dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia, Surabaya. Gusmi menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulia pada tanggal 5 Juni 1993, dan kemudian Gusmi dimakamkan di pemakaman Aulia Tambak, Kediri. Setelah kita ziarah ke makam Gusmi, kemudian Kiai Ahmad Siddiq, kemudian ke Kiai Syauqi, kita lanjut ke acara inti yaitu Haul Gusmi di Pelosok. Oke, kita berangkat ke acara haul. Gusmi tidak hanya dihormati karena menjadi sosok yang terbuka, namun juga karena dikenal dengan kisah karomahnya yang luar biasa dan menginspirasi. Gusmi dikenal sebagai tokoh ulama yang dapat merangkul siapa saja. Gusmi juga dikenal dengan sebutan Kiai Kelana, di mana beliau selalu berpindah-pindah tempat saat berdakwah, menjadi salah satu tokoh ulama Indonesia yang dikenal hingga kini. Gusmi juga terkenal sebagai wali yang memiliki sejumlah karomah atau kelebihan. Nah, sahabat-sahabat, semoga kita mendapatkan barokah kecintaan kita kepada waliullah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.